jaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, semua, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu mereka harus meninggalkan rumah mereka dan membawa gembalaan mereka, katakanlah kambing, domba, lembu dan sapi, di lapangan yang terbuka, di lapangan yang luas, saudara. Kenapa? Kalau tidak dibawa di tempat yang luas, maka domba akan domba, kambing dan sapi, katakan seperti itu, kekurangan makanan. Ya, jadi tidak heran nanti kambing dombanya kurus nanti kalau kekurangan makanan. Itulah sebabnya mereka harus membawa ternak mereka keluar. Dan apa yang jadi tantangan para gembala di situ? Pertama, tantangan yang dihadapi oleh para gembala adalah binatang buas. Kedua, tantangan yang dihadapi para gembala adalah para perompak, perampok. Dan yang ketiga, yang mereka takuti para gembala adalah penyakit sampar. Tidak heran mereka tidak bisa melepaskan diri mereka dengan ternak mereka itu.
Ketika ada binatang buas, mereka bukan di belakang, tapi mereka ada di depan, berhadapan dengan binatang buas itu. Ketika ada perampok ingin merampok domba mereka, maka mereka ada di depan, menjaga domba-domba gembalaan mereka. Ketika domba-domba mereka mengalami sakit, kalau sekarang zaman sekarang enak, ada dokter hewan, saudara. Zaman dulu nggak ada dokter hewan. Yang ada apa? Saya pelajari, saudara. Rupanya, saudaraku yang kekasih, para gembala ini adalah tipe orang-orang yang suka memanggil nama Tuhan. Saudara percaya tidak percaya, pelajarilah. Tapi ini yang saya pelajari, suka tidak suka, para gembala ini orang yang suka memanggil nama Tuhan. Dengan lain kata, mereka suka berdoa. Doanya beginilah. Kalau ada binatang buas, mereka akan bilang, Tuhan, tolonglah supaya hewan gembalaan kami tidak diserang oleh binatang buas. Yang kedua, mereka berdoa, Tuhan, tolonglah domba-domba gembalaan kami tidak dirampok oleh perompak atau perampok. Tuhan, tolonglah para gembalaan kami ini supaya tidak mengalami sakit penyakit. Di situ saya mengerti, tidak heranlah berita sukacita ini datang pertama kali disampaikan kepada para gembala. Karena mereka suka berseru kepada Tuhan, karena mereka suka memanggil nama Tuhan, karena mereka suka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, maka orang yang suka berseru dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ada kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Nah, jika orang itu sudah memiliki kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, maka dengan sendirinya dia akan ada damai sejahtera. Ku tak dapat melihat. Kita makin berdiri. Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Amin, haleluya. Walau ku tak dapat berharap, akan senyap hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu yang mudah untukku. Rupanya memang para gembala ini pada waktu itu adalah suatu pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Jadi pekerjaan gembala itu merupakan pekerjaan golongan rendah lah, saudara. Ya, golongan rendah, orang yang tidak dianggap, orang yang memiliki kehidupan yang serba sulit gitu. Dan saya dapat renungkan, ketika kita tidak dianggap, tidak dipandang, tidak
tidak diperhatikan orang, secara manusia mungkin kita akan kecewa. Di dalam kita melayani Tuhan juga mungkin organisasi tidak peduli dengan kita. Mungkin kita dijanjikan oleh donatur barangkali ya, tetapi janjinya tidak ditepati. Pasti kita akan merasa bahwa kita ini rasanya tidak ada arti apa-apa. Ingat saudara, para gembala ini mereka terasingkan dari orang ramai. Justru mereka terasingkan dari orang ramai, justru mereka yang pertama kali menerima kabar damai sejahtera, damai, kabar kemuliaan yang berasal dari sorga. Dan mereka dianggap orang yang berkenan kepada Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang suka berseru, berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita melayani Tuhan bukan melayani proyek manusia. Kita melayani Tuhan bukan diutus oleh siapa-siapa, tapi karena kemauan kita sendiri melayani Tuhan. Dimanapun kita memutuskan diri kita untuk menetap di sana, kita mau kontrak kepada Tuhan sampai akhir hidup kita mau tetap bertahan setia melayani Tuhan. Manusia boleh tidak memperhatikan kita, pimpinan boleh tidak memperhatikan kita, organisasi boleh tidak memperhatikan kita, tetapi ingat, kita bukan mengabdi kepada manusia, kita mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita, yang memilih kita. Dia sanggup mempedulikan kita. Dan kita tidak pernah mengerti Tuhan membela kita. Yang saya tahu, kita pasti dibela, ditolong dan dilawan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai kelaparan, terpaksa, terkecuali kalau memang kita mau berpuasa. Itu bukti penyertaan Tuhan kepada kita. Itu bukti pembelaan Tuhan kepada kita. Memang manusia bisa mengecewakan kita, orang-orang dekat bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Justru Dia akan memuliakan kita di sorga dan di dunia ini. Dan damai sejahtera Tuhan itu akan melingkupi kita. Namun hatiku tetap, Bapak Pendeta Noldi maju ke depan berdoa. Biar pujian kami ini menjadi doa dan harapan kami. Pandangan kami terus terarah kepadamu. Kami sadar kami hamba-hamba Tuhan, penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ajari kami senantiasa dengan firman-Mu, untuk kami terus berdoa dan berharap kepadamu. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam pelayanan, ada banyak kesukaran yang kami lewati, namun kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan terus kami rasakan. Mujizat demi mujizat terus kami peroleh, karena kami bersandar hidup kami kepada Tuhan. Walaupun kami seringkali dikecilkan, kami direndahkan, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang hari ini kami merayakan bersama-sama, lahir bagi kami, memberikan damai dan sukacita, sehingga kemuliaan terus
mewarnai setiap pelayanan demi pelayanan yang Kau percayakan bagi kami, secara khusus di wilayah Duha, Kabupaten Mempawah dan sekitarnya. Kami penuh dengan sukacita hari ini karena kami telah diberkati oleh firman Allah. Biar sukacita ini terus membawa kami dimanapun Tuhan izinkan kami melayani Engkau. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Malam yang penuh dengan sukacita ini warnai kami dengan kekuatan firman dan Roh Kudus, hingga sampai akhir ibadah ini kami penuh dengan damai dan kemuliaan di tempat yang tinggi, terus mewarnai setiap kegiatan ibadah pada sepanjang. Kami berdoa dan bersyukur, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Pakai itu hamba-Mu dimanapun pergi, dimanapun berada dalam melayani Kau dan pekerjaan-Mu, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ada jiwa-jiwa bertobat, ada jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, bahkan jiwa-jiwa bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Pelayanannya di Sungai Duri, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan sebagai anggota majelis daerah, pengurapan hikmat dan kekuatan Allah terus mengawali, menyertai, menuntun hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba berada, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur kami sudah diberkati oleh firman Allah dalam pelayanan Natal Yesus Kristus pada malam hari ini. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam berkat lagi.